Academy, dan terima kasih buat Sobat Kulbit semua yang sudah join di acara kita pada hari ini. Sebelumnya kenalan dulu yuk, aku Novi Dwi Ambersari sebagai admin dari akun @coolonkulbit dan hari ini juga sebagai moderator yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita mulai sambil menunggu persiapan dari pemateri, Min mau menyampaikan beberapa informasi dulu ya. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu Cool On kuliah online? Buat Sobat Kulbit yang belum tahu mengenai apa itu Cool On kuliah online kuliah online merupakan platform aplikasi pembelajaran di bidang kesehatan. Di sini kita ada jurusan kedokteran gigi, keperawatan, dan juga kebidanan. Nah, platform aplikasi ini akan membantu kalian dalam memudahkan belajar mengenai apa yang ingin kalian pelajari. Buat yang kepo, langsung aja bisa download di Google Play Store dan search @coolon kuliah online, kemudian download deh aplikasinya. Buat kamu pengguna iPhone juga jangan khawatir ya sob, karena Coolon juga sudah ada di App Store, jadi langsung aja search kuliah online dan download aplikasinya, kemudian register dan pilih jurusan yang kalian inginkan. Tentunya buat Sobat Kulbit semua, pilih jurusan kuliah kebidanan ya. Nah, buat Sobat Kulbit semua yang sudah join, jangan lupa untuk mengaktifkan join audio ya, supaya bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan hari ini. Oke, sambil menunggu 2 menit lagi ya, kita akan mulai. Nah, yang akan kita sharingkan pada hari ini yaitu mengenai get ready to start life as a midwifery student. Jadi pas banget nih buat kalian yang masih mahasiswa baru kebidanan, banyak nih yang masih galau tentang kayak gimana sih kuliah kebidanan itu, apa aja sih yang dipelajari di kuliah kebidanan, dan life skill-nya nanti itu kayak gimana. Kalau misalkan kuliah bidan, apakah masih bisa ikut organisasi atau kegiatan lain, atau kegiatan yang menambah skill lain? Kita temukan jawabannya nanti ya. Nah, sebelumnya Min juga mau menyampaikan nih bahwa di acara ini nantinya ada giveaway challenge ya. Jadi kalian bisa ikutan, caranya gampang banget, dengan screen cap event kita pada hari ini, kemudian kalian upload di Instagram story kalian. Jangan lupa untuk tag @coolon kuliah online dan @coolonkulbit. Kemudian juga boleh kalian kasih testimoni mengenai event kita hari ini. Nantinya kita akan pilih secara acak satu orang pemenang yang akan beruntung akan mendapatkan paket premium dari Coolon kuliah online selama 1 tahun free access. Wah, kesempatan yang menarik banget nih. Jadi jangan lupa ya buat kalian yang sudah join hari ini untuk ikutan giveaway challenge-nya. Oke. Kita tunggu dulu ya, Sob. Jangan lupa buat Sobat Kulbit yang belum join, boleh banget masih bisa ajak teman kalian untuk join di event kita hari ini ya. Dan pantau terus Instagram kita di Coolon kuliah online dan Coolon Kulbit. Tentunya akan ada event-event menarik lainnya yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk stay tune di Instagram kita. Baik, sepertinya pemateri kita sudah siap. Sobat Kulbit sudah siap semua? Oke, kita mulai yuk acaranya. Sebelum kita mulai, Min akan perkenalkan dulu narasumber-narasumber kece kita pada hari ini, yaitu ada 2 narasumber. Yang pertama ada Fabella Elisa. Fabella ini merupakan mahasiswa kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga semester 5 dan juga aktif di beberapa organisasi. Salah satunya yaitu Himawari BMKM FK UNER. Jadi Himawari ini sendiri merupakan himpunan mahasiswa kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Fabella ini juga menjabat sebagai wakil ketua bidang eksternal. Wah, keren banget ya. Dan juga menjadi steering komite pengkaderan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kemudian yang kedua yaitu ada Ardelia Berta Prastika, merupakan mahasiswa kebidanan Fakultas Kedokteran UNER juga. Ini masih muda ya sob, masih
semester 3 tapi track recordnya luar biasa. De Ardelia ini juga merupakan anggota dari Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan IKMABI Nasional atau Ikatan Mahasiswa Kebidanan Indonesia, serta menjadi anggota AOMKI atau Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia. Keren banget kan ya, aktif di organisasi, beberapa organisasi nasional, juga merupakan pemenang beberapa kompetisi ISE nasional loh. Salah satunya yang terakhir yaitu juara 1 ISE Competition Pena 2 tahun 2020. Selain itu, De Ardelia ini juga merupakan penulis loh sob. Salah satu bukunya yaitu penulis buku 5 mg air mata, juga ada 23 buku antologi dan solo lainnya. Penasaran dengan mereka? Yuk kita kenalan langsung. Kita sapa ya. Halo Dek Fabelia, Dek Ardela. Halo semuanya. Halo semuanya. Selamat malam. Halo. Oke, sudah siap untuk penyampaian materi? Ya, insya Allah Mbak. Oke, langsung aja dimulai dari Dek Fabela dulu ya, nanti langsung bisa dilanjutkan oleh Dek Ardelia. Ya, baik. Oke, Dek Fabela dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Jadi saya buka ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kulon, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gimana nih kabarnya di masa pandemi kayak gini yang pasti semua serba online ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa sharing waktu. Oh ya, perkenalan diri dulu. Oke, namaku tadi udah dikenalin sama Mbak Novi. Namaku Fabela Elisa Cahyaning Tias, bisa dipanggil Fabela. Aku mahasiswi semester 5 di Kebidanan FK Unair. Baik, alhamdulillah ya, malam ini kita bisa bertemu secara daring gitu, dan sharing mengenai manajemen waktu, kuliah, dan organisasi. Oke, next. Nah, entah kita udah mahasiswa atas atau mahasiswa baru, itu kita disuguhkan dengan kegiatan yang bisa dikatakan cukup banyak dan padat gitu ya teman-teman. Apalagi untuk mahasiswa kebidanan yang nanti ketika ada praktik klinik lah, ada ujian lab skill, ada organisasi yang harus kita ikutin, kuliah, dan lain-lain. Dan itu kegiatan yang menurut aku cukup padat dan cukup banyak. Dan nggak sedikit yang ada yang nanyain ke kita, kayak kalau kamu disuruh milih, kamu bakal milih mana? Kuliah atau organisasi? Padahal kedua pilihan ini menurut aku sama-sama penting ya, karena notabene seorang mahasiswa itu nggak cuman butuh hard skill, tapi butuh soft skill yang mungkin bisa didapat ketika kita mengikuti sebuah organisasi. Nah, terus gimana caranya kita memanage waktu yang baik gitu ya, antara kuliah dan organisasi, biar nggak keteter lah gitu istilahnya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini ada kutipan kata-kata nih teman-teman yang bisa mengingatkan kita, yang mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab terbesar kegagalan seseorang dalam persaingan pekerjaan atau usaha adalah ketidakmampuan dalam manajemen waktu. Ya, manajemen waktu. Berarti apakah itu penting gitu ya? Jawabannya adalah sangat penting. Karena dengan manajemen waktu yang baik, di mana kita berarti mampu, maka kegiatan-kegiatan yang kita hadapi itu juga akan berlangsung secara baik pula. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin kata-kata manajemen waktu sendiri tuh di telinga teman-teman nggak terlalu asing ya, karena kita sejak SMA, sejak SMP mungkin, SMP, SMA, ayo diatur waktunya sedemikian rupa biar rajin gitu kan. Tapi pernah nggak sih kayak kita mikir apa sih esensi dari manajemen waktu itu gitu? Apa sih manfaatnya? Apakah kita cuman ya udah kita atur, kita lakuin gitu? Nah, ternyata setelah aku cari-cari, aku nemu kutipan juga yang kayak pas banget nih buat kita sebagai mahasiswa kebidanan, menurut George Roberteri, yang mengatakan esensi manajemen waktu adalah mengelola pelaksanaan kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat selesai dengan kualitas maksimal dengan tingkat stres yang minimal.
Jadi bukan hanya ini ya teman-teman, bukan kayak ya udah kita ngelis, kita ngelakuin, tapi gimana kita menikmati prosesnya, gimana kita mampu menikmati hasilnya juga, puas atau enggak, kayak gitu. Itu yang esensi dari manajemen waktu tuh kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, terus di sini aku mau sedikit sharing sih. Di sini sharing aja teman-teman. Aku nggak bersifat untuk menggurui atau gimana, soalnya aku juga masih semester 5, masih banyak belajar. Jadi di sini kita bisa memanajemen waktu dengan alat yang namanya penjadwalan. Dan inti dari penjadwalan itu adalah membuat rencana pemanfaatan waktu. Ini teman-teman bisa lihat sendiri kan, kayak gambarnya tuh time manajemennya banyak banget kegiatan-kegiatan yang ada di sekeliling kita gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini aku mau sharing mengenai strategi penjadwalan ya. Tadi alat manajemen waktu adalah penjadwalan, dan kita biar lebih maksimal, kita harus mempunyai strategi, dan ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi yang pertama adalah membuat list kegiatan yang akan dikerjakan. Nah, kalau aku biasanya aku tulis di post-it atau di notes di HP. Kayak dalam minggu depan tuh aku ada agenda apa aja sih, bulan depan aku ada apa aja, tahun depan aku ada apa gitu. Jadi itu mulai dicatat. Jadi fungsinya itu sebagai reminder kita, biar kegiatan-kegiatan kita itu tidak terlewatkan, kayak gitu. Terus yang kedua, menentukan skala prioritas. Tentukan skala prioritasnya juga penting ya. Dan aku membedakan menjadi dua aspek gitu, penting dan mendesak gitu. Jadi kita harus bisa menggolongkan kegiatan ini atau jadwal ini masuk ke mana ya, kayak gitu. Yang ketiga adalah perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi kita juga harus pandai-pandai mengatur waktu ya, mengestimasi waktu kapan pekerjaan kita itu selesai gitu, kapan tugas ini selesai gitu. Jadi kita juga harus mengatur waktu itu agar ya nanti kedepannya biar nggak bentrok kayak gitu. Yang strategi yang keempat yaitu alokasikan waktu untuk setiap kegiatan. Nah, alokasikan waktu ini misalnya kayak kalau misal di minggu depan itu kita ada 2 agenda yang bersamaan, yaitu ada rapat organisasi sama pengumpulan deadline tugas SOAP nih, misalkan mahasiswa kebidanan identik dengan SOAP gitu ya. Nah, alokasi waktu yang dibutuhkan supaya kita nggak terfokus gitu, nggak terbagi dua gitu ya fokusnya, itu mungkin alokasi waktu ketika kita mengerjakan penugasan itu tadi. Jadi nanti di minggu depan kita udah nggak kepikiran tugas atau kepikiran deadline gitu, karena udah kita kerjain jauh-jauh hari gitu. Terus yang kelima adalah evaluasi penerapan jadwal. Ini juga poin yang menjadi strategi yang nggak kalah penting gitu loh, karena evaluasi itu artinya bukan berarti kita underestimate gitu ya. Karena evaluasi ini tuh kayak kita mereview lagi ke 4 poin tadi, kayak kegiatan aku tuh udah berjalan semua belum ya, terus aku tuh udah bisa nentuin skala prioritas belum sih, terus waktu yang aku gunain tuh udah efektif nggak, terus kegiatan itu bermanfaat nggak sih buat aku maupun orang lain gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang nantinya kita jadiin bahan evaluasi di penerapan jadwal untuk berikutnya, kayak gitu. Next. Nah, nih teman-teman, terkadang dalam hidup diperlukan penjadwalan ulang agar memberikan dampak yang positif yang lebih baik terhadap diri sendiri atau orang lain. Aku setuju banget, dan penjadwalan ulang itu menurut aku bukan suatu masalah gitu ya, karena kita sebagai manusia tuh nggak tahu besok akan ada apa, akan ada kondisi seperti apa gitu. Kalau misal emang ada hal-hal yang dirasa di luar rencana kita, ya nggak masalah gitu, kita melakukan penjadwalan ulang dan kita mengatur strategi penjadwalan ulang. Jadi semuanya itu dikembalikan ke bagaimana nanti kita melakukan suatu kegiatan tersebut. Selanjutnya. Nah, selain kita memiliki strategi penjadwalan, kita juga harus berlatih dalam manajemen waktu. Jadi bukan hanya tentang mengatur dan
mengerjakan gitu. Tapi ada beberapa poin penting dalam melatih atau berlatih manajemen waktu ini. Yang pertama adalah menentukan tujuan untuk menggunakan jadwal. Jadi kita tuh harus tahu teman-teman, kayak goals dari setiap kegiatan yang kita ikutin tuh apa, agar waktu yang kita berikan kepada kegiatan tersebut itu tidak sia-sia gitu. Jadi jangan cuma ikut sana, ikut sini, oh temen aku ikut hima, ya udah deh ikut hima gitu. Jadi coba deh dicari kira-kira tujuan apa sih yang pingin kita dapetin dari kegiatan itu, kayak gitu. Terus berlatih manajemen waktu yang kedua adalah identifikasi hal-hal yang paling membuang waktu. Kayak misal nih, aku kalau aku tuh kadang deadliners banget gitu loh teman-teman. Jadi kayak tugasnya dikumpulin besok, harinya aku baru ngerjain, dan itu kayak keburu-buru banget, rasanya tuh nggak tenang kan, kayak spot jantungnya tuh meningkat gitu loh. Aduh, selesai nggak ya, terus ini sesuai nggak ya, pas nggak ya. Nah, hal-hal yang bikin rasa nggak nyaman kayak gitu tuh diidentifikasi gitu, biar nggak ganggu waktu kita yang mungkin misal kita di hari ini ada apa gitu. Jadi kayak diidentifikasi, misal, aku tuh ternyata kebanyakan nonton YouTube nih, aku kebanyakan nonton drama Korea, jadinya aku kayak lupa sama tugas-tugas aku gitu. Nah, ini harus benar-benar di-manage dan dihindari gitu, dikurangin lah paling nggak. Dan yang ketiga, nah ini yang menurut aku menjadi salah satu tantangan gitu ya. Biasakan berkata tidak terhadap orang lain yang mengajak kita melakukan sesuatu yang membuat kita harus menunda pekerjaan. Nah ini relate banget sama aku waktu semester 1 sama semester 2. Dulu tuh aku sering banget ditawarin, Dek ikut kegiatan ini ya, Dek ikut kepanitiaan ini ya, dan aku tuh mengiyakan semua. Dan setelah aku mengiyakan semua, tuh kayak, ya ampun, jadi pusing kepala aku ya. Jadi stresornya tuh nambah gitu loh, udah kuliahnya banyak, terus kegiatannya ini aku ikutin semua, terus kayak nyeselnya tuh di akhir, kenapa aku yain gitu. Nah ini dilihat lagi teman-teman, kalau misal emang ada tawaran kegiatan atau sejenisnya, kita pikir-pikir lagi kegiatan kita itu gimana, udah penuhkah, apakah udah full atau gimana, kayak gitu. Dan berani berkata tidak ya teman-teman, jadi jangan cuman iya aja gitu, kan nyeselnya di akhir gitu. Terus yang keempat, jika akan ada ujian minggu depan, usahakan setiap harinya mencicil. Nah, karena tugas kita di sini sebagai mahasiswa adalah belajar, maka kita juga harus mengutamakan kegiatan akademik gitulah. Kita harusnya mampu mengatur waktu, di mana misal seminggu sebelum ujian tuh kita harus bisa menyingkirkan kegiatan organisasi kita gitu, buat kita fokus belajar. Yang kelima adalah lebih aktif pada kegiatan non-akademik yang membuat kita lebih cerdas dalam manajemen waktu. Selain dituntut aktif di akademik, kita juga dituntut aktif di kegiatan non-akademik. Nah, salah satunya adalah sharing time pada malam hari ini ya. Jadi, ini adalah salah satu tips dan trik gitu ya, gimana memanage waktu, yaitu dengan cara belajar. Karena semakin banyak belajar dimanapun dan dalam bentuk apapun, pasti ilmu dan pengalaman yang akan didapatkan pun juga akan bertambah. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, yang menjadi suatu permasalahan gitu ya dalam memanajemen waktu. Do we need more time or do we need to be more disciplined with the time we have? Nah, ini yang kadang harus kita tanyain gitu ya ke diri kita. Karena pada dasarnya tuh setiap manusia kan diberikan waktu yang sama 24 jam sehari. Dan yang membedakan adalah ya ini tadi, tingkat kedisiplinan kita menggunakan waktu di mana waktu yang kita luangkan itu efektif gitu, bermanfaat untuk orang lain. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga ada kata-kata sebagai reminder kita sih. Musuh utama dalam mengelola waktu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena nggak sedikit dari
kita atau aku juga kadang sering melakukan hal-hal yang kayak nggak sesuai sama rencana aku, terus aku nyalahin hal-hal lain gitu. Padahal sebelum menyalahkan hal-hal lain, harusnya kita akan lebih baik jika introspeksi terlebih dahulu. Apa yang kurang dari kegiatan kita, apa yang apa ya istilahnya, yang jadi kekurangan di setiap kegiatan yang kita lakuin itu apa gitu. Apa kita malas-malesan, apa kita belum bisa ngerti skala prioritas, atau gimana. Jadi ditanyakan lagi ke diri kita sendiri lebih dahulu daripada menyalahkan hal-hal yang lain. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, jadi kita tidak bisa mengatur clock time karena memang begitulah adanya. Tapi kita bisa mengatur real time karena we create our own real time. Dan menurut aku waktu itu sangat-sangat unik ya. Jadi sebagai manusia yang mempunyai budi, kita emang harus benar-benar menghargai waktu dan bisa memutuskan suatu kegiatan apa yang harus kita ikuti yang harapannya bisa menjadi manfaat gitu, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Jadi aku mau mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama saling belajar mengenai bagaimana kita menjadi pribadi yang mampu memanajemen waktu seefektif dan sebermanfaat mungkin. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu sesi sharing kita. Nanti kita lanjut di sesi diskusi aja. Aku bersifat terbuka banget buat teman-teman yang mau nanya. Itu aja. Mohon maaf apabila tadi materinya ada kesalahan atau kekurangan. Sampai bertemu di sesi sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, materinya luar biasa sekali, dan Dek Bella ini juga luar biasa ya, bisa banget membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Oh ya, buat Sobat Kulbit yang sudah punya pertanyaan-pertanyaan yang mau di-sharingkan dan didiskusikan nantinya, bisa banget ditulis pertanyaannya di kolom chat dulu ya. Sementara ini kita lanjut dulu ya ke pemateri selanjutnya, yaitu ada Dek Ardelia. Dek Ardelia sudah siap? Insya Allah siap, Mbak. Oke. Untuk Dek Ardelia, dipersilakan untuk menyampaikan materi berikutnya. Ya, terima kasih, Mbak Nasi. Selamat malam, teman-teman. Udah dikenalin ya tadi di awal, nama aku Ardelia Berta Prastika. Di sini aku mahasiswi semester 3 Kebidanan FK UNER Surabaya. Teman-teman pasti pernah nih menghadapi namanya ujian. Pun juga dari SD, SMP, SMA sudah pernah nih menghadapi ujian. Dan yang baru di sini adalah perkuliahan. Untuk mungkin yang mahasiswa baru ya, perkuliahan itu hal baru di mana kita sudah lebih dari sekedar siswa ketika SD, SMP, dan SMA. Ketika kita sudah disebut mahasiswa, ada peningkatan dari kata siswa ke maha. Maha ini maksudnya bukan besar dalam segi ukuran, tapi besar dalam segi bagaimana cara pikir kita, cara pandang kita, seperti itu. Nah, apa aja sih yang membuat ujian itu menjadi salah satu problematika untuk para mahasiswa maupun siswa yang menurutku sampai sekarang ini masih banyak banget yang perlu dibenahi untuk dari persiapan pribadi sendiri. Bisa dilanjutkan slide-nya, Mbak? Nah, teman-teman coba dibayangin, 1 minggu kita punya 10.080 menit. Kemana 10.080 menit itu untuk persiapan belajar lah minimal. Kita udah sisihin berapa persen untuk belajar dari 10.080 menit per minggu ini. Banyak banget kan? Tinggal bagaimana seperti yang dijelasin sama Mbak Febenda tadi, kita bisa memanajemen waktu untuk bisa membuat 10.080 menit kita itu punya dampak yang besar untuk perkuliahan kita, apalagi masa ke depannya. Lanjut slide, Mbak. Nah, kalau dari sarana aku pribadi, kalau untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti itu adalah selesaikan pandemimu sendiri. Pandemi di sini bukan pandemi COVID-19 ya, maksudnya itu pandemi
dari pandemi permasalahan, hambatan yang menghambat kamu, selesaikan hambatanmu sendiri. Karena setiap orang pasti punya hambatan yang beda-beda, punya hambatan yang masing-masing. Di sini kita yang pertama adalah manage kesempatan. Kesempatan ini berkaitan sama waktu, yang tadi dijelasin sama Mbak Fadela. Jadi kesempatan ini adalah berapa banyak kita punya kesempatan, berapa jauh kita bisa memanfaatkan kesempatan itu. Karena nggak semua orang punya kesempatan. Dan bagaimana kita memanfaatkan dan memanage kesempatan itu jadi hal yang besar untuk kehidupan kita. Yang kedua adalah manage strategi. Karena ketika kita udah punya kesempatan, nggak ada strategi, ya apalah kesempatan itu. Kita butuh gebrakan lebih untuk memanfaatkan kesempatan tadi. Selanjutnya ada manage energi. Ini biasanya yang paling dilupain. Jadi ketika kita udah selesai punya kesempatan, punya strategi, dan kita udah asik sama kesempatan dan strategi itu, kita lupa bahwa kita itu juga butuh energi, butuh waktu untuk istirahat dan men-charge diri kita sendiri. Kadang beberapa orang itu terlalu menggebu-gebu, akhirnya lupa. Padahal kalau kita kelelahan kan semuanya udah berdampak, kesempatannya udah kedampak, strateginya udah kedampak. Selanjutnya Mbak. Nah, di sini ada tips melawan pandemi ujian di bulan perkuliahan. Kenapa sih kok aku bilangnya bulan perkuliahan? Karena teman-teman semua pasti udah tahu ya, ada sistem SKS yang sistem kebut semalam. Dimana itu tuh nggak bisa banget itu, apalagi untuk mahasiswa kebidanan dan kesehatan yang materinya banyak banget yang harus dipahami. Jadi untuk SKS ini nggak dianjurkan kalau dari pengalamanku sendiri. Di sini ada bulan perkuliahan, jadi kita bisa persiapan dari bulan perkuliahan itu tadi sebelum menghadapi pandemi ujian. Yang pertama adalah delaying gratification. Ini adalah pengolahan gimana kita mengatur waktu kita. Maksudnya pengolahan gimana kita bisa memanfaatkan kemauan kita untuk dijadikan yang lebih bermanfaat gitu. Contohnya biasanya nih teman-teman kita, karena kita kan udah bebas ya, maksudnya di masa mahasiswa ini udah banyak banget kebebasan yang bisa kita dapat. Biasanya tuh banyak yang pengen jalan-jalan, banyak yang habis kuliah pengen gini. Nah itu pentingnya kita harus memanajemen waktu. Dimana kalau kita udah punya waktu ini untuk itu, ya jangan dirubah. Biasanya tuh ada orang yang kalau misalnya udah di list ternyata ini nggak jadi hari ini, akhirnya aku ke situ aja deh, aku main aja. Padahal sebenarnya kalau kegiatan itu dipindah besok, berarti yang besok dipindah sekarang, bukan malah dimanfaatkan untuk hal yang lain. Kemudian yang kedua adalah Pomodoro teknik. Ini yang biasanya aku manfaatin sih, karena tadi manajemen energi. Setiap orang kan punya batasan energi ya. Kalau di Pomodoro teknik ini 25 menit kita belajar, 5 menit kita buat refreshing. Dan ini efektif banget. Tapi bisa dimanfaatin dipertimbangkan lagi gimana teman-teman kuatnya, maksudnya bisa memanfaatkan energinya. Misalnya ada orang yang 10 menit udah capek, ya udah 10 menit aja nggak apa-apa, disesuaikan sama masing-masing individu. Terus yang ketiga ini menjelaskan ke orang lain. Jadi sebelum kita menjelaskan ke orang lain bisa tuh kayak baca-baca dulu, baca-baca materi, terus habis itu ketika kita udah paham, kalau aku sendiri kalau misalnya aku udah paham gitu aku selalu bilang oh. Jadi kalau aku belum bilang oh, kayak oh gitu, aku belum bilang gitu, berarti aku belum paham dan aku belum bisa menjelaskan ke orang lain. Dan ketika kita udah paham terus udah bisa menjelaskan ke orang lain, berarti kita udah benar-benar paham. Terus selanjutnya adalah strategi sumber belajar dan permainan gateway atau manajemen waktu. Selanjutnya Mbak. Strategi sumber belajar ini banyak banget, ada rekaman, PPT dosen, dan soal, upgrading skill dari YouTube, apalagi yang mahasiswa kebidanan ya, terus tanya dosen, bisa review tiap hari, baca jurnal internasional, dan rujukan terpercaya kayak Cool On. Jadi di sini tuh teman-teman bisa sesuaiin sama kebutuhan teman-teman sendiri. Biasanya ada orang yang baca PPT aja udah paham, ada yang dari rekaman aja paham. Setiap orang kan punya caranya masing-masing, seperti yang teman-teman tahu cara belajar orang ada banyak banget, dan di sini kita sesuaikan sendiri. Kalau untuk yang poin 7, ini baca jurnal internasional, karena menurut aku untuk mahasiswi kebidanan itu perlu banget untuk update. Jadi nggak harus disuapin terus sama dosen, ini materinya ini, kamu harus paham ini. Kita harus cari makanan-makanan lain, kayak kita harus ilmu banget. Jadi perlu banget untuk baca-baca jurnal, walaupun nggak internasional, minimal nasional, terus bisa dinaikin ke internasional. Terus yang ke-8 ini rujukan terpercaya kayak Cool On. Aku sendiri sih juga pakai
aplikasi ini dan benar-benar membantu banget untuk belajar, apalagi pas masa pandemi kayak gini. Selanjutnya Mbak. Selanjutnya ini adalah permanent pathway, di mana di sini tuh artinya di otak kita itu udah ada jalan ketika udah ada neurotransmitter yang dibentuk ketika kita udah banyak banget mereview materi. Jadi di sini permanent pathway itu adalah ada pathway di otak-otak kita. Itu misalnya kita udah nge-review 1 kali, 2 kali, 3 kali, bakal terbentuk pathway yang permanen sehingga pas mau ujian nggak usah belajar pun sebenarnya kita udah bisa. Nah, di sini 3 hal yang paling penting banget itu jam atau stopwatch, kalender, sama catatan. Kenapa sih kok perlu banget 3 benda ini? Kalau menurut aku pribadi, 3 benda ini tuh bener-bener bantu banget. Loh, padahal kan kita bisa ngelis apa yang pengen dilakuin hari ini, ngelis apa yang pengen kita kerjakan hari ini. Tapi menurut aku, kalau misalnya kita ngelis, itu yang membuat jadwalnya itu siapa? Otak kita kan. Nah, otak kita itu kadang menipu loh sebenarnya. Ketika kita udah bilang, ini selesai jam 5. Ternyata jam 5 belum selesai. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Itu berarti estimasi yang dilakukan sama otak kita itu nggak benar. Dan kadang itu kalau misalnya kita percaya sama otak kita, sejauh ini apakah kalian sudah banyak merasakan manfaatnya kalau misalnya kalian percaya sama otak kalian sendiri? Jadi kalau menurut aku perlunya itu dibuat jadwal. Jadi ketika udah mau jam 5, aku udah mau jam 5. Jadi aku harus segera nyelesain itu. Itu adanya pressure untuk diri sendiri. Bukan kita mempressure diri sendiri ya, tapi lebih mendisiplinkan diri sendiri. Di sini manfaatnya banyak banget. Bisa fokus dan nggak mikirin yang lain yang pertama. Jadi kalau misalnya kita udah punya jadwal, kan kita bisa tahu nih, ini mau dikerjain ini. Kalau misalnya kita nggak punya jadwal, nah itu dikerjain kapan ya? Itu dikerjain kapan? Jadi nggak fokus. Terus yang kedua itu tahu jam produktif. Setiap orang kan ada jam produktifnya. Misalnya pas jam segini ternyata aku orangnya ngantuk. Pas jam segini ternyata aku orangnya capek. Berarti kita udah tahu jam produktifnya jam segini sampai jam segini kalau dari jadwal itu tadi. Jadi kita bisa, berarti aku harus kerjainnya itu dijadwalin jam segini sampai jam segini karena produktifnya jam segitu. Terus yang ketiga itu tahu jam relax, yaitu kembali lagi ke manajemen energi yang pertama tadi. Ketika kita udah selesai ngerasain banyak banget, kita lupa bahwa kita itu sebenarnya butuh istirahat. Kalau misalnya di jadwal, kita udah ada jamnya, istirahat aku jam segini, aku jam segini gitu. Yang keempat, bikin gak stres. Karena kalau misalnya kalian di list gitu, terus ternyata banyak yang gak selesai, stres gak? Stres dong. Aku juga sering banget, apalagi kalau dapet tugas banyak gitu, terus gak selesai-selesai, itu stres. Nah, maka dari itu perlu adanya manajemen waktu. Jadi kita bisa disiplin sama waktu itu. Terus, tidak ada kata gabut. Kalau bisa, jangan nggak ngelakuin apa-apa. Jangan pernah nggak ngelakuin apa-apa dari 10.080 menit kalian. Nggak ngelakuin apa-apa ini beda ya sama istirahat. Kalau nggak ngelakuin apa-apa itu, berarti kalian tuh sebenarnya masih produktif, tapi kalian nggak ngelakuin apa-apa. Kalau istirahat itu, kalian itu sebenarnya nggak produktif, tapi kalian emang nggak ngelakuin apa-apa. Jadi yang satunya itu produktif nggak ngelakuin apa-apa, satunya itu nggak produktif dan nggak ngelakuin apa-apa. Lebih sayang yang mana waktunya? Yang produktif nggak ngelakuin apa-apa. Maka dari itu jangan sampai ada kata gabut ketika kita udah buat jadwal untuk permanent pathway ini. Terus ada checklist. Ketika kita udah punya checklist sudah selesai, enggak sih? Lega kan ya? Terus yang ketujuh itu kita bisa disiplin sama waktu kita sendiri. Terus PPT selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu yang selalu aku ingat ketika aku udah capek banget gitu, ketika kita lelah sama ujian dan perkuliahan. Bergerak atau disingkirkan. Ketika kita nggak bergerak, ya salah satu resiko yang harus kita terima adalah kita bakal disingkirkan sama orang-orang yang udah bergerak lebih jauh, bergerak lebih cepat. Kalian lebih milih kalian bergerak, tapi kalian benar-benar mendisiplinkan diri, atau kalian malah disingkirkan. Gak enak kan disingkirkan itu. Maka dari itu, semuanya bisa ditata ulang, mulai dari bagaimana kita menghadapi ujian dan perkuliahan tadi. Selanjutnya Mbak. Nah itu tadi dari aku. Apabila ada yang salah ngomong, mohon maaf ya. Nanti kita bisa lanjutin ke diskusi. Di sini aku cuma sharing, nggak bermaksud menggurui dan menyuapi teman-teman. Saya kembalikan ke MC-nya Mbak Novi.
Ya, terima kasih Dek Fabela dan Dek Adelia. Materinya luar biasa banget ya, sangat memotivasi dan interaktif. Satu kata tadi yang aku suka dari Dek Fabela ya tadi, do we need more time or do we need to be more disciplined with our time that we have gitu ya. Jadi jangan menyalahkan waktu, tapi kita juga harus lebih disiplin dengan waktu yang sudah kita punyai. Jadi itu bijak banget ya. Terus yang kedua tadi yang aku suka dari penyampaian materi oleh Dek Adelia yaitu bergerak atau disingkirkan. Jadi benar banget ya, sekarang untuk zaman sekarang itu kita juga harus lebih proaktif ya. Istilahnya ketika kita diam aja, kita akan terseleksi alam oleh sendirinya. Jadi kita juga harus lebih proaktif, kita harus bergerak gitu ya. Jadi langsung aja ya kita sekarang masuk di sesi diskusi. Buat Sobat Kulbit yang sudah punya pertanyaan, boleh banget langsung tulis pertanyaan kalian di chat. Atau ini aku bacakan dulu aja ya pertanyaan yang sudah masuk waktu di pendaftaran kemarin. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan menarik-menarik ya. Ini boleh nanti dijawab oleh Dek Fabela atau Dek Adelia, boleh juga saling melengkapi gitu ya. Yang pertama pertanyaannya, gimana sih Kak cara manajemen waktu antara organisasi, lomba, dan kuliah untuk mahasiswa baru? Nah ini pasti pertanyaannya dari mahasiswa baru nih. Jadi penasaran kan ya, boleh dijawab oleh Dek Fabela dulu atau Dek Adelia dulu mungkin? Oh, mungkin aku dulu yang menjawab. Nanti bisa ditambahin sama Mbak Camilla. Kalau dari aku sendiri, karena mungkin aku tahun kemarin masih mahasiswa baru dan masih pengen banget bisa membagi waktu itu untuk organisasi, kompetisi seperti lomba dan kuliah. Itu emang kalau mahasiswa baru kayaknya susah banget. Tapi sebenarnya kita bisa ngelakuin itu dengan mudah banget. Caranya itu kalau dari aku sendiri, kita harus bisa mengadaptasikan jadwal kita. Jadi pas bulan-bulan pertama itu kan pasti, oh ternyata gini ya, ternyata gini gitu. Jadi juga teman-teman bisa sharing sama kating-kating kalau misalnya waktu gini anaknya diapain, waktu gini gimana, waktu gini gimana. Jadi kita itu bisa nyari informasi dari kakak-kakak yang udah pernah mengalami masa seperti kita, terus disesuaikan sama jadwal juga. Dan tadi waktu produktif kita kapan, jadi kita udah tahu semuanya, udah memanfaatkan semuanya, bisa deh dimulai itu tadi. Dan ketika dimulai nanti ternyata ada hambatan, itu bisa jadi evaluasi, karena mahasiswa baru kan masih bener-bener baru banget coba. Jadi setelah itu ada percobaan kedua, ada percobaan ketiga, dan jangka waktu disebut mahasiswa baru kalau menurut aku 2 semester ya, jadi itu lama banget. Sebenarnya semester 2 udah bisa kalian mengimplementasikan hambatan-hambatan yang udah kalian evaluasi di sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin Mbak Fabela mau nambahin? Jadi izin menambahkan tadi ya dari De Ardel. Aku juga setuju sama Ardel. Emang kita sebagai mahasiswa baru tuh yang pertama dilakukan adalah adaptasi terhadap kegiatan. Terus ini aku jawabnya berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Jadi dulu waktu aku mahasiswa baru bener-bener kaget sih karena kegiatannya super padat. Nah awalnya itu ya 1 bulan pertama, 2 bulan pertama tuh pingin ini langsung semuanya gitu. Nah setelah itu aku di dalam perjalanan itu baru sadar bahwasannya aku nggak bisa nih kayak kalau langsung nyelesain organisasi iya, lomba iya, terus perkuliahan juga iya, kayak dapat nilai bagus iya gitu. Tapi aku mulai dari perjalanan itu tuh kayak dapat apa ya, pencerahan gitu. Kayak dapat pencerahan, oke, aku mahasiswa baru, berarti aku kayaknya mau merencanakan terlebih dahulu deh. Di semester ini aku fokus di kuliah, semester ini aku fokus di organisasi, semester ini aku fokus di misal perlombaan, atau kayak ikut upgrading skill dan lain-lain. Jadi kalau aku di mahasiswa baru dulu lebih ke perencanaan terlebih dahulu. Sama bener apa kata Ardel yang kayak kita harus nyari informasi melalui kating-kating, itu bener banget. Jadi cari semua kontak kating yang
misal ada cutting yang organisatoris, kita tanyain aja gitu gimana di organisasi kayak gitu. Terus kita cari cutting yang mungkin punya track record di prestasi, kita tanyain, yang sering ikut lomba dan menang kita tanyain gitu. Jadi di semester awal itu menurut aku adaptasi, perencanaan, dan mencari banyak informasi. Terima kasih. Ya, makasih buat Dek Fabela dan Dek Adelia. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk nih. Kak izin bertanya, gimana cara menghadapi saat kita sedang benar-benar malas, sedangkan ada ujian pada minggu depan nanti. Kita ingin belajar tapi mau mulai dari mana ya? Kadang bingung sendiri gitu akhirnya. Ini dari Dek Putri Hana Nabilah. Oke. Boleh dijawab Dek Fabela atau Dek Adelia dulu? Oke, gantian aku dulu nggak apa-apa ya. Nanti bisa ditambahin Ardel nih. Boleh. Jadi tadi pertanyaannya gimana ya cara kita menghadapi rasa malas gitu. Sebenarnya nggak munafik sih, aku juga kadang tuh merasakan rasa malas gitu ya. Dan menurut aku malas itu adalah sifat yang manusiawi gitu. Tapi lagi-lagi teman-teman, ketika kita bermalas-malasan, aku setuju banget sama statementnya Ardel tadi. Bergerak atau disingkirkan, itu bisa menjadi salah satu motivasi juga sih buat aku. Bagus banget kata-katanya Del. Nah, jadi kayak itu tadi, ketika kita malas, kita tuh bakal ketinggalan sama teman-teman kita yang udah melangkah jauh gitu loh. Ketika kita malas, ada orang tua kita yang di belakang yang berkorban mati-matian untuk kuliah kita gitu. Jadi kayak ujian di minggu depan terus malas. Coba teman-teman cari sesuatu yang bikin malas itu hilang. Kalau aku sih biasanya gitu. Kalau misalnya aku lagi malas banget, aku ngelakuin sesuatu hal yang aku lakuin, tapi nggak usah banyak-banyak waktunya, bentar aja. Kayak misal, apa ya? Misal nih, aku biasanya menanam sih, kayak menanam, memasak gitu. Jadi apa ya? Pengobat malas aku gitu. Nah, setelah malas itu, aku benar-benar harus ngasih afirmasi yang positif ke diri aku, bahwasannya, ayo dong belajar gitu. Ingat minggu depan tuh aku ujian. Aku tuh kayak sadar gitu kalau aku tuh kemarin nilainya ngepas gitu. Kayak aku tuh kemarin nilainya ngepas. Jadi masa iya sih di ujian berikutnya nanti aku bakal dapat nilai yang ngepas lagi gitu. Jadi ayo dong please semangat belajar gitu. Jadi lebih kalau aku memotivasi diri aku sendiri sih dengan kata-kata, entah aku ngomong sendiri, entah ngomong sama tembok. Jadi kayak ya seperti itulah teman-teman. Mungkin bisa ditambahin oleh Ardel. Iya, izin menambahkan. Jadi yang dikatakan sama Waffle itu bener banget ya. Aku juga masih sering banget males. Itu masalah semua orang sih menurutku. Males itu. Cuma tentang gimana kita nyelesain males itu, menyelesaikan hambatan itu, pandemi kita itu bisa jadi hal yang benar-benar nggak dibuat menyesal di akhir. Nah, kalau dari aku sendiri itu ada 3. Jadi yang pertama itu siapa support system aku, terus yang kedua itu gimana role model aku, dan yang ketiga itu tujuan aku apa. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa yang pertama, kedua, baru kedua, ketiga gitu. Pertama support system. Mungkin support system teman-teman semua di sini sama ya, orang tua. Orang tua itu juga benar-benar sudah berusaha di mana kita bisa kuliah dan masa ya kita males. Kadang juga aku selalu bilang sama diriku sendiri tentang hal itu, dan itu bisa banget buat jadi motivasi kita biar nggak malas. Terus yang kedua itu role model. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya udah kuliah bisa punya role model, nggak harus cutting, nggak harus anak-anak di situ. Mungkin teman-teman bisa punya role model dari mbak-mbak yang kayak di Ayunda gitu, itu role model gitu misalnya. Dia tuh udah sukses kayak gitu, masa ya aku yang bisa kayak gitu tapi aku nggak manfaatin kesempatan aku buat bisa kayak dia gitu. Terus yang ketiga itu tujuan kita. Kalau kita udah punya tujuan, kita pasti tahu aku mau ke situ, tapi kalau aku malas, apa aku bisa dapet itu? Tanya aja sama diri sendiri. Kalau dari aku sih gitu. Apakah menjawab?
Oke, terima kasih atas jawabannya untuk Dek Fabel Adelia. Luar biasa banget ya. Ini ada lagi nih Kak, dari Putri Syarani. Kalau misalkan cara belajar yang waktu pandemi ini dari kampus kan pada satu PowerPoint bisa sampai 30 sampai 40 slide. Pastinya juga bikin jenuh. Gimana caranya ngelawan dan kejenuhan selama proses pembelajaran dari? Mungkin ada tips-tips dari Dek Fabela atau Dek Adelia. Dek Adelia dulu boleh. Kalau dari aku sendiri sih mungkin karena pandemi ini udah lama banget, dan menurut aku sangat mengganggu, apalagi untuk siklus semangat dan kemageran itu tadi. Apalagi juga kita nggak bisa kumpul sama teman dan belajar bareng, jadi harus belajar di rumah sendiri menghadapi hambatan kita sendiri. Nah itu kalau aku sendiri sih lebih ke lihat di catatan sih. Kalau misalnya kita fokus di PPT, mungkin bukan seperti yang aku tadi sebutin ya, ada banyak banget cara setiap orang. Kalau misalnya di PPT kita nggak bisa, berarti maksudnya nggak bisa menangkap maksudnya itu apa, berarti mungkin bukan PPT itu cara kita belajar. Bisa dari catatan. Kalau catatan kan kita udah bahasakan dengan bahasa kita sendiri, bahasakan dengan cara paham kita sendiri, pasti orang yang nulis itu kurang lebih udah paham banget apa yang dia tulis. Gak mungkin dong asal nulis dari PPT itu apa ditulis, pasti dibahasakan sendiri gitu. Terus kalau misalnya mager, itu mungkin pas di akhir aku juga pernah mau ujian gitu, besoknya aku baru baca semua, itu mager banget. Jadi bisa tuh dicicil satu hari berapa slide atau berapa PPT. Kalau misalnya berat berapa PPT, berapa slide aja deh. Satu hari berapa slide gitu. Besoknya berapa slide. Nyicil itu tadi masuk ke P2 yang tadi aku bilang. Kalau misalnya kita ngulang-ngulang, nanti ada waktu sisa itu dibuat ngulang. Nah itu efektif banget sih kalau untuk aku. Mungkin Bapak Bella mau nambahin? Ya, baik. Izin menambahkan ya tadi pertanyaannya mengenai gimana belajar yang efisien gitu di masa pandemi. Ya, memang masa pandemi itu menurut aku adalah tantangan ya untuk semua kalangan, semua pihak gitu, termasuk kita sebagai mahasiswa. Dan untuk menghadapi kemageran, kejenuhan, ya sekali dua kali nggak apa-apa kita jenuh, tapi jangan terus diulang-ulang kayak gitu. Lagi-lagi kalau aku tadi nekanin lebih ke motivasi kita sih, kayak apa sih tujuan kita kuliah kayak gitu. Kalau misalnya emang kalian mager-mager banget nih, tulis aja motivasi terus kalian tempelin di laptop. Gitu kata-kata itu sebagai reminder kita buat kita tuh ya jangan mager-mageran terus gitu loh. Kayak gitu. Jadi menurut aku lebih ditingkatkan di motivasi kalau emang jenuh atau mager. Boleh sekali dua kali, tapi jangan terlalu sering ya teman-teman, karena bahaya juga gitu kan, ntar jadi kebablasan malahan dan ngaruh ke nilai, ke kuliah kita dan lain-lain. Terus ya itu tadi sih, kita harus mampu manajemen waktu yang baik ya antara kegiatan rumah, karena kita kan sekarang posisinya lagi di rumah aja, kayak kegiatan rumah, kegiatan kuliah kita secara online itu benar-benar harus bisa diatur sebaik mungkin. Terus rutinitas kita kayak jam tidur, jam makan itu juga perlu banget diatur. Jadi arti dari di rumah aja tuh bukan berarti kita kayak ya geser kasur sana, pindah kasur sini gitu. Tapi gimana kita bisa lagi-lagi menghargai waktu sih, kayak gitu. Menghargai hal-hal di masa pandemi yang emang nggak ada rencana gitu kan, jadi kita emang harus benar-benar siap di situasi apa. Jadi jangan mager-mageran terus. Ya sih kalau dari aku gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Semoga menjawab ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi Min bacain dulu lagi aja ya, karena keterbatasan waktu. Nanti bisa kita sharing dan jawab di lain kesempatan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, gimana cara menghadapi
menghadapi kegiatan yang sangat penting sedangkan tugasnya itu masih ya, itu gimana Kak? Bisa oleh mungkin Dek Fabela dulu. Ya, baik Mbak. Jadi gimana kita, tadi pertanyaannya yang mana Mbak? Banyak banget pertanyaannya. Gimana cara menghadapi kegiatan itu, kegiatan yang sangat penting sedangkan tugasnya itu juga masih banyak. Oke, jadi tadi di strategi penjadwalan di slide PowerPoint waktu aku sharing itu ada mengenai alokasi waktu kegiatan. Jadi kalau memang ada kegiatan yang sangat penting, kalau sangat penting berarti kegiatan itu artinya sudah direncanakan jauh-jauh hari gitu ya. Jadi misal 1 bulan atau 2 bulan mendatang gitu, ada kegiatan yang sangat penting, contohnya delegasi perlombaan itu kan juga penting. Tapi tugas-tugas kita banyak, gimana nih gitu caranya? Menurut aku kita menentukan skala prioritas sih. Kalau semisal emang tugasnya banyak, tenang, diselesaikan 1-2 aja, pasti ada deadline-nya kan. Jadi ya udah kita ngadepinnya tenang aja, kalem, diselesaikan pelan-pelan, tapi ingat deadline gitu. Jangan yang mepet-mepet. Terus kadang tuh kegiatan ini, kadang masa-masa kayak gini atau ini juga sering gini sih. Itu jadi tantangan sendiri, aku jadi bingung mau jawab kayak gimana deh teman-teman. Tapi semoga teman-teman nanti bisa ngambil ininya ya, positifnya ya, yang jelek dibuang aja. Kalau menurut aku sendiri sih, di kegiatan yang sangat penting itu kita dibutuhin nggak gitu. Kalau semisal kita nggak terlalu dibutuhkan, ya udah selesaiin dulu aja tugas-tugasnya gitu. Soalnya tugas itu kan juga pasti berhubungan dengan dosen, dengan nilai gitu, dan itu juga penting gitu. Jadi bisa dipilah dulu mana prioritas yang paling penting, kapan deadline-nya, terus kontribusinya kita tuh di kegiatan itu apa gitu. Itu bisa jadi ya bahan untuk memilih kita gitu, mau dikerjain yang mana dulu kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya teman-teman, soalnya kadang aku juga masih belajar sama kayak ginian. Ya mungkin Ardel mau menambahkan. Oh iya, izin menambahkan ya, kalau misalnya kegiatan penting sama tugas itu juga jadi salah satu hal yang cukup jadi masalah kita semua ya, karena di rumah aja itu semua hal kayaknya penting kalau menurutku sih. Dan kalau misalnya kayak gitu, kalau aku sendiri sih, kalau dari pengalamanku sendiri, lihat kapan dari tugas itu diberikan. Misalnya diberikan hari ini, dikumpulkan 2 hari lagi gitu. Nah pas dikasih tugas itu, kalian bisa mulai memplan nih, kira-kira aku bisa ngerjain kapan, besok malam ada ini, besok ini ada ini, besok ini ada ini. Jadi mungkin karena besok-besok nggak bisa, aku langsung ngerjain. Jadi dikasih tugas saat itu, langsung dikerjain saat itu juga gitu. Itu lebih ke bagaimana strategi kita buat memanfaatkan waktu yang ada dan membuat kesempatan semuanya itu sama rata gitu. Nggak, maksudnya kegiatan ini disambi sama ini, kegiatan ini disambi sama ini, itu nggak efektif banget sih. Jadi gimana caranya semua kesempatan itu dapat porsinya masing-masing. Jadi tugas itu tetap jalan, hal penting itu juga tetap jalan gitu. Semoga menjawab ya. Oke, sih untuk jawabannya. Nah, ini kita satu lagi ya, karena keterbatasan waktu. Mohon maaf untuk yang belum terjawab pertanyaannya, bisa DM di Instagram Cool on Coolbit, nanti akan kita jawab ya. Untuk pertanyaan terakhir, ini yang menarik dari Halimatus Sadia ya. Gimana cara membangun hubungan yang baik dengan mudah antara kakak tingkat ataupun role model yang sefrekuensi dan setujuan dengan kita. Mungkin Dek Adelia atau Dek Fabela ada tips and triknya gimana membangun hubungan dengan kakak tingkat? Dek Adelia dulu. Kalau untuk membangun hubungan dengan kakak tingkat, kalau dari pengalaman saya sendiri, mungkin teman-teman bisa nih yang suka sama organisasi atau ada kegiatan bareng-bareng sama cutting, itu bisa
sharing-sharing, misalnya pas di kegiatan itu kalian sama cutting ini gitu, sambil ngobrol-ngobrol mungkin kalian bisa tahu ternyata cutting ini tuh sepemikiran sama aku. Biasanya kakak tingkat yang punya pemikiran yang sama itu lebih ke mengarahkan ya, apalagi kalau di kebidanan itu kakak tingkatnya nggak mungkin laki-laki kan, pasti perempuan semua, dan perempuan itu lebih ke apa ya, lebih ke perasaan. Dan ketika kita udah menemukan seseorang yang frekuensinya sama itu biasanya emang udah saling kayak apa ya, jadi bisa kayak temen gitu. Tinggal gimana kita menempatkan diri, tetap gimana jadi adik tingkat yang baik dan sesuai sama porsinya, tapi tetap suka sharing-sharing gitu. Biasanya kan kakak tingkat itu malah makin suka di sharing-sharing sih kalau menurut aku. Aku sendiri juga baru kakak tingkat nih, baru semester 3. Mungkin Mbak Fabella yang lebih banyak pengalaman bisa menjawab. Ya baik, jadi izin menambahkan jawaban dari Ardel ya. Bagaimana cara membangun hubungan yang baik dan mudah? Pengalaman aku juga sama seperti Ardel, yaitu melalui organisasi atau kegiatan yang mungkin ketika ada cutting, pokoknya kegiatan besar yang diikuti cutting-cutting itu udah ikutin aja gitu. Nanti kita itu bakal kenal. Terus ntar kita udah mulai saling follow IG, kita udah share kontak, terus kita nanya tentang akademik lah, tentang kuliah, tentang gimana gitu. Yang penting menurut aku yang paling ditekenin ketika kita berhubungan dengan cutting itu tata krama dan sopan santun gitu ya. Soalnya bukan perihal junior atau senior, tapi angkatan atas atau kakak tingkat kita itu lebih berpengalaman gitu daripada kita. Jadi kita juga harus bisa menghargai itu supaya ketika si mbak-mbaknya nanti dihargain, otomatis biasanya itu muncul rasa nyaman gitu kan, muncul rasa oh adiknya baik gitu. Jadi kalau misalnya dia jawab apa, ya udah aku jawab, aku bantu bisanya gitu. Dan itu sih menurut aku cara membangun hubungan yang mudah dengan cutting, dengan menerapkan tata krama dan sopan santun. Semoga menjawab ya teman-teman. Oh ya, karena ini pertanyaan terakhir, ya tadi Mbak Novi, aku izin menambahkan dikit lagi. Semoga menjawab ya teman-teman. Kayak aku di sini juga masih belajar banyak banget. Kalau misal nggak pada keberatan, boleh banget nanti nanya sesuatu apapun deh secara personal. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Dek Fabella dan Dek Ana. Jawaban-jawabannya sangat luar biasa, memotivasi kita semua tentunya, terutama buat Sobat Kulbit yang masih mahasiswa baru kebidanan, tetap semangat ya. Jangan jadikan beban, ini kuliahnya berat, atau aduh aku nggak bakal bisa. Udah, yang penting itu kita harus optimis dan kita harus semangat. Pasti semua akan terlewati dengan baik. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa. Ya, mungkin sekian sesi diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, Min mau mengingatkan sekali lagi nih buat acara giveaway challenge. Jadi jangan lupa untuk capture acara hari ini, kemudian kalian upload di Insta story kalian, dan jangan lupa untuk tag Instagram @pullonkuliahonline dan @pullonkulbit. Kalau misal dikasih testimoni juga boleh. Nanti kita akan pilih secara acak, satu orang pemenang yang beruntung nantinya akan mendapatkan paket premium dari Coolon selama 1 tahun free access. Wah, jangan lewatkan penawaran menarik ini ya sob, jadi langsung aja ikutan giveaway challenge-nya. Nah, mungkin sekian acara kita hari ini. Terima kasih banget buat narasumber-narasumber kece kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini membawakan banyak manfaat dan barokah terhadap ilmu yang telah kita peroleh. Jangan lupa untuk selalu ikutin Instagram kita ya di @kuliahonline, @coolonkuliahonline dan @coolonkulbit, karena akan ada event-event menarik berikutnya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Nah, sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu ya. Buat semua peserta hari ini bisa di open videonya, jadi kita akan foto bareng. Oke, terima kasih buat pemateri kita hari ini yang luar biasa, Sobat Kulbit semua yang sudah join. Jangan lupa selalu
stay tune di Instagram kita. Ajak teman-teman kalian untuk follow Instagram kita, serta untuk download aplikasi kita di Cool On Cool Line, karena aplikasi ini akan sangat membantu kalian buat belajar. Mungkin sekian acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cool On, mudah di mana saja. Terima kasih.